salawat kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi Uswatun Hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu, Ibu Rahman, di bulan Desember ini ada 3 kali pemberangkatan dan manasiknya kita satukan di awal bulan. Pemberangkatan yang pertama tanggal 11 Desember, pemberangkatan yang kedua tanggal 23 Desember, pemberangkatan yang ketiga tanggal 25 Desember menggunakan pesawat Scoot Airlines. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap pemberangkatan kita akan bekali manasik. Hari ini kita manasik untuk Desember, kemudian bulan depan kita akan manasik juga untuk pemberangkatan bulan Januari. Di bulan Januari juga insya Allah 3 kali pemberangkatan. Begitupun juga bulan Februari, dan nanti setelah Idul Fitri juga ada pemberangkatan karena dibatasi untuk menyambut musim haji. Bapak Ibu, Ibu Rahman, manasik kita pasti akan kita agendakan karena itu sudah aturan dari Kementerian Agama, dan untuk memberikan pembekalan terhadap materi-materi akidah, fikih, dan tata cara pelaksanaan ibadah umroh yang akan dilaksanakan di Mekah insyaallah. Kemudian di manasik juga kita sampaikan kebijakan-kebijakan yang ada di dalam negeri, kemudian kebijakan atau perubahan aturan yang ada di Saudi Arabia, termasuk seperti vaksin meningitis yang awalnya cuma 1, sekarang bertambah vaksin polio. Kemudian tasre roda yang di Madinah yang awalnya perlu, sekarang diarahkan oleh pemerintah untuk daftar masing-masing di dusun. Alhamdulillah kalau kita di Darmawan, kita bantu jemaah untuk daftarkan di musuh untuk mendapatkan tasre. Alhamdulillah tasre untuk grup 11 Desember itu sudah ada semua dan visanya juga sudah keluar. Untuk yang tanggal 23 dan 25 masih proses. Untuk hotel, kondisi Madinah dan Mekah sekarang, apalagi di musim liburan di bulan Desember itu sangat crowded. Untungnya untuk grup Desember itu tanggal 11 Desember itu alhamdulillah sudah aman. Kalau yang tanggal 23 dan 25 seperti yang saya katakan tadi masih proses, karena di aturan terbaru itu nanti setelah aktif hotel Madinah dan Mekah baru bisa keluar di sana. Nah, kondisi Madinah dan Mekah sangat crowded. Untuk mendapatkan hotel itu alhamdulillah kita sudah booking jauh-jauh hari sebelumnya. Pada saat kita mampu butuh waktu juga. Mudah-mudahan insyaallah semua diberi kelancaran insyaallah. Alhamdulillah di PT Darmawan di musim ini atau musim haji tahun ini yang akan berangkat di 2026, alhamdulillah dari PT Darmawan atau haji khususnya itu, kalau sesuai dengan data Kementerian kemarin yang rilis, ada 150-an nomor kursi dan ada 100 jemaah yang cadangan. Kalau diakumulasikan ada sekitar 250-an jemaah. Terus untuk haji reguler, alhamdulillah sekarang masih berproses. Alhamdulillah yang tergabung di KBIH Darmawan ada kurang lebih 400 menuju ke 450. Itu masih terus bertambah insyaallah. Dan hari ini juga dibawa, mungkin Bapak Ibu ada yang melihat di kantor dibawa pelayanan pengambilan paspor bagi jemaah haji plus. Kalau reguler sudah berapa kali pengambilan paspor, dan hari ini pengambilan paspor untuk jemaah haji plus, kemudian pelaksanaan pemeriksaan kesehatan di Hotel Sermani. Jadi namanya juga haji plus, kita memberikan pelayanan yang maksimal. Kita datangkan klinik untuk khusus diperiksa jemaahnya Darmawan di
sesuai dengan moto kita, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah di setiap grup itu ada pembimbing atau leader yang ikut di pemberangkatan tersebut. Bapak Ibu tadi sudah disaksikan beberapa video yang diputar, mulai dari video pemberangkatan umroh, pemberangkatan haji mungkin, kemudian ada juga kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu namanya Darmawan Peduli. Alhamdulillah kalau sebagian besar itu di 12 kecamatan kayaknya sudah terakomodir. Sudah kita datangi setiap Jumat itu tim Darmawan Peduli melaksanakan Jumat berbagi. Kemudian ada juga program ambulans gratis, ada juga program peduli korban bencana alam seperti kebakaran. Alhamdulillah itu sudah beberapa yang terlaksana, dan tentu itu semua dari pendaftaran Bapak Ibu yang sudah berangkat atau yang sudah mendaftar melalui PT Darmawan. Kita alokasikan sebagian dananya untuk program sosial. Tentu amal jariahnya insya Allah akan didapatkan oleh Bapak Ibu selama Bapak Ibu terdaftar dan berangkat lewat PT Darmawan insya Allah. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Nanti ada sesi untuk materi khusus untuk perjalanan jam 3 mungkin materi terakhir. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga kita pagi ini meluangkan waktu, berkesempatan untuk hadir dalam rangka mengikuti salah satu tahapan dari proses pelaksanaan ibadah umroh yang dilaksanakan oleh penyelenggara perjalanan ibadah umroh PT Darmawan Travel. Kegiatan ini adalah kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara umroh dan sangat diharapkan jamaah bisa mengikuti dengan baik. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya masih berkesempatan dan diberi kesempatan untuk bisa hadir dan membersamai jamaah haji dan umroh. Walaupun sekarang ini Bapak Ibu masih dalam proses tahap pengalihan kelembagaan yang seiring dengan dibentuknya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Ya, namun sampai pagi ini khusus untuk Kabupaten Wajo, seluruh pelaksanaan kegiatan haji dan umroh masih dilaksanakan oleh personil dari Kementerian Agama. Karena itu sampai hari ini belum ada pejabat yang resmi yang diberi tugas untuk menyelenggarakan seluruh tahapan proses haji dan umroh. Walaupun beberapa daerah bahkan di tingkat provinsi itu sudah dilantik kami Kementerian Haji dan Umroh Sulawesi Selatan, tapi baru sendiri, belum ada stafnya, belum ada juga pegawai di bawahnya, pejabat di bawahnya. Ya, jadi ini masih dalam transisi. Namun karena terkait dengan pelayanan masyarakat, maka mau tidak mau kita masih terus mengawal proses ini sampai betul-betul tuntas, sampai betul-betul Kementerian Haji dan Umroh di daerah di kabupaten betul-betul bisa berjalan sendiri untuk mengawal seluruh tahapan ini. Namun demikian, sekali lagi saya menyampaikan bahwa per pagi ini ya belum ada yang resmi sebagai pejabat penyelenggara proses ibadah haji dan umrah di Kabupaten Wajo. Demikian
kami masih hadir, ya, masih diminta untuk hadir dan menjadi tanggung jawab yang sebagai aparat pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, manasik ini adalah salah satu tahapan yang sangat penting saya bagi kita yang ingin berangkat melaksanakan ibadah umroh. Kenapa dianggap penting? Oleh karena pertama, ibadah umroh yang akan kita lakukan adalah ibadah yang jarang kita lakukan dalam sehari-hari. Yang namanya tawaf, yang namanya sa'i, namanya miqat, itu hampir jarang kita lakukan. Atau mungkin ada di antara kita di sini yang sudah berulang-ulang berumrah, ya, paling itu berselang mingguan atau bulanan atau mungkin 1 tahun. Ya. Atau bisa jadi yang hadir di sini ada yang baru saja mau berangkat ke Mekah. Ya, coba yang sudah berulang, umrah coba angkat tangan. Ya, yang berulang, ya, ini baru berapa yang sampai 10. Yang lainnya baru ya, baru. Nah, karena baru maka perlu ada pengenalan. Karena baru, ya, mulai dari tahapan miqat, ada yang semiqat, nah, ada di bidau, ya, lalu kemudian tawaf. Bagaimana caranya tawaf? Ya, ada yang setawaf, ya, tawaf nasmusi, ada bidau, ada tuh dibaca dan sebagainya. Ini penting lah supaya dia menyemangi, dia jalan di bidau di kue. Ya. Kemudian sa'i, ya, ada sih kalau di bidau, nah, ini lah pentingnya memimpin. Ya. Walaupun mungkin kita sering jalan, ya, jogging keliling lapangan, tapi ya itu bukan tawaf, ya, itu jogging. Jangan sampai nanti Bapak Ibu ke Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah, ya, Bapak tidak tawaf tapi jogging. Jogging mengelilingi Ka'bah. Nah, di situ ada perbedaan. Di situ kan ada niat, harus ada wudu, ya, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian ada kefiyah, ada tata caranya. Ini pentingnya kita manasik supaya ibadah ini betul-betul bisa benar, sah, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini pentingnya kita manasik. Karena itu dalam setiap materi manasik itu disampaikan apa caranya. Ya. Yang kedua, pentingnya manasik karena ibadah yang kita lakukan ini hanya bisa dilakukan di Arab Saudi, Mekah, Madinah. Tidak di tempat lain, tidak boleh tempat lain, dapat tidak sah. Ya. Sementara Mekah, Madinah itu sangat berbeda dengan kondisi kita di Sekam. Mulai dari persoalan cuaca, ini yang kita akan kemarin 2 hari yang lalu ini dari Petir Mawar, angka mohon apalagi ini sudah masuk musim dingin Bapak Ibu, ya. Sudah masuk musim dingin, Desember, Januari sampai awal Februari itu musim dingin. Nanti kalau akhir Desember, awal Januari itu dingin, cuaca. Itu berbeda. Perbedaan dari waktu. Dari waktu beda 7 jam dengan kita. Saatnya kebiasaan kita di Sekam yang kode T10 ini begini nih. Nah, yang matanya begini nih. 10, jam 11, begini nih ada tuh. Tiba di sana itu baru sore. Jangan heran ya para wali di Mekah, cakap dari mata mari betul mati di Sekam itu matanya. Tapi mata ini tidak di Sekam, mata ini ada di Madinah. Ya. Begitu pun kalau pulang ke pakai di Mekah kan lagi jam 2 tengah malam sekarang. Makanya jangan kok boleh umrah boleh Mekah, kele-kele pakai cakap pertanyaan jam namanya. Kenapa? Mata ini baru kemarin di Mekah lagi tidur. Tiba di sini, nah itu perbedaan penyesuaian itu untuk waktu ternyata. Cuaca pun demikian. Tiba-tiba kita dari cuaca yang enak di Sekam, tiba-tiba ke sana kalau Arab Saudi panas betul. Dingin
terjadi khatulistiwa, namanya khatulistiwa, antara panas dan dingin itu berimbang, sama. Itu kampung taye, dega cek kita liu cek kina, mau boleh dari taliun, sedang-sedang semua. Tiba-tiba kita besok terbang ke sana, begitu turun dari pesawat, keluar dari bandara, langsung menusuk. Yang banyak sesuai ini, kalau cuaca dingin, ternyata dia udara yang bisa kilat, Pak. Saya pernah sampai 4 derajat, 3 derajat. Kira minum ngede, 5 menit apa pun ya 5 menit majese nih. Begitu dinginnya. Dan ini baru punya saya penelitian. Panas ini penting sekali untuk kita ikuti bagi orang-orang yang akan berangkat haji maupun umroh. Sehingga dari awal kita bisa mempersiapkan diri. Dan terakhir terkait dengan pelaksanaan ibadah. Baru sekalian, berumroh itu sebenarnya adalah aktivitas semata untuk ibadah. Toh ada jalan-jalannya itu tambahan. Sehingga di mana-mana saya selalu mengingatkan, sampaikan pada saat pemberangkatan, tolong yang ingin berangkat niat kita tolong diluruskan bahwa begitu merojokan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama teman yang lebih gawe saat kesana saya juga. Hotel masjid, masjid hotel. Apa dikerja? Salat, mengaji, doa, zikir. Ya. Antaranya itu paling jalan melihat ini ada tempat-tempat masjid, ya, ke gunung, doa dan sebagainya. Ya. Ziarah. Ya. Tapi intinya itu tadi. Di Madinah tidak ada salat di hotel, salat masjid. Di masjid sudah salat kita mengaji, masih kiri, urus kerja sesuai, dari sekarang waktu salat berangkat lagi. Hanya itu saja. Hotel, masjid, hotel, bolak-balik, salat berjamaah. Antara ini loh hotel di masjid jadi bisa. Ya, ada kayak kalau ya, aku masuk masjid malah hotel jadi bisa makan kayak ini melepas. Kalau kita di hotel jadi kalau tu ya, kalau masuk ke hotel dia malah mata wabah seliu. Di hotelnya mati cak, wali mati juto. Ya, yang mana kita ada yang mau apa tu kita kerja di pelancar di luar. Dulu makan di kantong-kantongnya. Ya, waktu nalo di level bertindak pada rumah, siro, ini dari kerja ni. Ini apa dari kerja ni? Ya, jadi aktivitas seperti itu saja. Hotel, masjid hotel. Di bagian dunia. Oleh karena itu ibadah ini ibadah fisik saja. Teman-teman sekalian, ibadah fisik. Ya. Apalagi kalau dua kota suci ini, ya Madinah, Mekah tidak ada ojek, tidak ada Grab, ya. Jadi semua jalan kaki, hotel itu jalan kaki, masjid jalan kaki. Ya. Sehingga ini butuh kondisi fisik. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita persiapkan. Di manasik inilah penting untuk semua kita pernah untuk sampaikan. Mulai dari pemberangkatan singkat ke Makassar, lalu kemudian di pesawat, lalu kemudian di bandara, di 2 kota suci sampai pelaksanaan ibadah umroh. Semua akan disampaikan dalam proses manasik seperti ini. Dengan demikian, ya Bapak Ibu, tolong betul-betul ini dicermati. Sebelum berangkat, apakah sudah ini lagi akan pakai kesehatan. Tiba-tiba begitu tiba di Mekah langsung haid. Gimana ini? Haid. Orang haid kan tidak bisa tawaf. Begitu waktu di Mekah tanpa mencari wanita. Degaga awatanu, degaga fabantu, degaga fatulung, degaga paling banyak. Lainap parifatengka illallah sanadina pengalatan.
Makanya tuh terlebih kung kamu pa boleh di Palawan tak na 7 lasa nang kamu pa kuatit tak makadai anakku na tu kusalo illa saika. Soalan itu la ilaha illallah dia ada sifat. Ibu akhir kusalo. Akhir kusalo biasa nasa tawil lasai. Lasai anakna, lasai alena. Agak biasa na taputoy kusalo. Kurang. Buat tapi yikong ka follow di Palawan tak mati kakang imang kada engka anak na torisalo asyhadat dengan lengi asalan ancajingan na tu olo-olo ilek toy asalan ancajingan tak idit si buasang irubata lengi yiko engka mancaji sakti maka dapat kugi ceritana demu yakini maka dan keturunanku torisalo buahnya layak ni tayo romakun tayo ni mana masuko parimanan na torisalo lolo salo bicara na agama iya naro zaman-zaman na si posang jing ya tu jing ya pak tapi ialah memang akuasaan dari Allah Ta'ala mampu merubah wujudnya. Agi novelo ialah memang Tuhan akuasaan dari Tuhan termasuk berbentuk buaya segi bawah dia mulai putapai tapan lagi tak nabi tu kau boleh di Palawan tak ngamiti katulu-tulu si rutu nabi tak atau boleh makan yang ide di dalam mipina nabi tak tidak mungkin jin nasabah jinnya dia mulai pasti rupa-rupa tapan si bawah tapan dan tidak tapi nareko nabuta patori salo sangat boleh jadi jika engkau tu minta makunre memana tori salo pakai dia kimun adik kata jangan sampai jin merubah wujudnya berbentuk buaya napa dia nak kenani jika engkau tahu mengaku maka dah engkau anak nabu aja berarti rumah pun raya Indo ulangi jika engkau makun raya matilau maka dah engkau anakku buaya berarti rumah pun raya Indo jadi kamu itu maka bapaknya bapak neneknya kira-kira bigaro na makalaleteng kalinga di kumakari balik bola tak lo ibu mentre umra indo wajib dia kira-kira na makalaleteng kalinga pakro dia tersinggung mesti tersinggung ki tapi ini mati makanya tuh terlebih pun karena sir pengalakali ya tuh komero isalai kampung mabela termasuk mero imende sabu baitulai yiko engka atekak nama kada engka keturunan na kusaloe mata pelaku nalo ijok katiwi talo napa nabi cik sofiri tegi ka jembatan paling pagi cinangko engka tawana anak kumelo watlipor indo buaja itu asyhadat dengan di Yorot nene ta yorot tong terlebih ko ye kong katekan nama pakro ada na ceri ni na sama odi janji ro nene ta rioro de pakasi dalam tu ye bicara kualena makanya hukum mungkin tidak mengenai dirinya ye ini makobot terlebih ko letung ye bicara ena nesti pakok ya tekan persoalannya kadang-kadang dari ponakan lagi susah apa ye ro anak tahu Iman ke makai ialah tu anakku rasaika engke ko saloi engke ko tampar oh ialah tu si kapurena anakku lengan ni la ilaha illallah dega agama panasa dega agama padising illallah sakalina pungalatan ibu oh ibu dia tukar raja-raja ku boleh dia tukar bocok-bocok bahasa yang ka alimema ni napa kente
Berapa kali saya melihat jamaah haji yang ada bocok-bocoknya di rumah, ibu mimpi haji rata-rata jangan kumer. Ada yang kecampingan, ega berapa? Namun siapa ega lah yaro way samsang ilai finungangi tidak ada kesan. Ia pematu tuan terlebiku leisen matero kabocok-bocok na iko kampung. Ia ku isuruh mani keluarga anak telefoni ko kampung maka dah angkat kabocok-bocok nasan kalalu kagare anak nama laja. Ia rumah kabura raja-raja. La haula wala quwwata. Ia kong kamapakos asal pajak tobat kita pemimpin. Wadi jadi macuri koto matata. Iro to matata rio kesedira pahangi dia nak kena hukum ia makokwe letu ni ia bicarai to terabiku tapak pisau. Alamas sia-sia itu pikir syarat negara dece. Kalau kita masuk kategori orang yang syirik, nauzubillah. Buradena dapat pengalatan dari Korea Tatoba. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah ia pengalatan lah buradena dapat dosa apa? Dua ni. Nah ia kira dapat pengemui dosa sengadina dosa apa dua ni. Namun apa dua ni nak dapat pengetuk pengalatan lah. Ia koto tobat. Makanya tuh terlebihku ia ko engkat jama ia rofa pisoni apa saja tobat. Maka cara tak malai yang bocok-bocok raja-rajanya tak bacaan ini kul huwallahu ikatalu kul a'udzu birabbil falaq wa kaciceng kul a'udzu birabbin nas wa kaciceng ayatul kursi wa kaciceng nei nappa tunu yero agaga iare ka alir ngilo saloe nappa tahwadangi ada terakhir mak pisauna menjadi anggota saya gode terserahkan kalian tak mapakor kadang-kadang mat. Nah zaman-zaman segini, nah uji sih keyakinan tak tepat tak mau lebih. Ya orang biasa makan hiburan dia coba-coba lo malah sih kak. Macamnya lo anak malah jangan pada ujang pacarnya urusan lah malah jangan bapak ibu kau kata apa? Telupul ni tahun nama lajana ya lo anaknya. Nah pero ranja na tiba dicumopan. Ero ko komino ko palit patujui ranja, boco-boco anak tak malajani 30 tahun. Ranja lo potone ko liang. Satoni je malajana anak setelah 30 tahun malam dicumopan. Ero tenagali. Iya mana naro to terbiku tadi ada bangka. Ini materi sebenarnya ye ko na terima majani tahu. Apa kalau majai tahu majapu lari osare ye bicara tapi iko na tarima madeje kita tahu dia rumah TV madeje iko ipak kaswiya almasiyah itu teman dalam iko almasiyah tidak memang sa hoji loka minta kita dalam iko makanya atarimangan lai ro pakaswiya loka minta ki makasiro atarimangan na umrata rita nama facing. Nah sama ia rumah ngopi papore pakaswiang umrah pengalatan nama facing. Betul? Kemudian tanama facing. Ia rumah ia rumah kaswiang. Ia rumah pakaswiang umrah pakaswiang nama facing. De nasibato nariko engka fole ripan lawanget tak punai adeka de nama facing. Maka berarti tak facing itu terbikung karena mesir pengalatan ro adekata. Ia rona kurang pingat iro atika di na fatuju salai. Iya, asal pajak tobat. Usalli sunat taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Punya kami masa pajak tobat 2 rakaat karena pengalatan. Napa alini gua kata? Alini rucuk-rucuk, alini ranjang-ranjang, aliran ni ko parang ditunggu ni ko parang. Kemudian tahun dalam biku ada nanti kalinya ada sandro di era fatuju bangka betul sandro baru betul kalinya sandro memana sandro bangse tapi era sandro pada putuk aja tinggal
sarena lupa ngujuiki. Napa lena denang kanendre umrah? Napa lena denang kanendre haji? Dina sembarang esok, terutama yo aso nanini ya lah puji agama itu sirna caca sanro ini dapat puji asolong orang ulah muharram caca padahal ulah muharram ulah menges maka dia mengatakan inna inda tasyukur inda Allah 12 syahr Daya bilangan na ulang yang sisena pungalatan lalu nasi tahu ini 10 ulang. Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Syawal Ramadan Syawal Zulqa'dah Zulhijjah 10 ulang. Minha arba'atun hurum angka apa ulang lebih termasuk ulang Muharram. Maka terus ini sama hiro asolong ulang Muharram atau ulang Muharram. Nasan kasapu oleh juga sumpah asolong ulang Muharram dia nalisu. Nasabak nanti akan kapal apa nasabanya itu pengalaman tak jantungnya itu kapal masa tanah motor anak indah zanni abadi itu ya tak gantung itu di kapal masa nada aku kapal majaji kubangi jangan tu lampiran ia mengata mati ia mengata malasa kak mati ia mengata busa kak mati ia itu lampiran pengalaman apa kalau atau ki akafah madeje ki bapak ibu ulang muharram ulang kasih mana kecaki jokan ngir. Nah kebetulan jadwal ajuk tak umpama aso nomor yang ulang muharram kalau mana juga mariolo minre yolo bola nomor mak bagi labodak balik bola tak dapat kali doka yolo nomor bola tak mak bagi nasabak doka juga umur sangat adi nak so nomor ulang muharram Pantara kaya hak desin becunge peran karena Allah Ta'ala. Apa mata ngomong kita dulu? Mana biasa? Tadi ngomong, kemudian mengisah-ngisah dikata dulu tuh. Udah mengisah-ngisah, ibisai ini rupai, ambil air, kemudian cuci wajah, digosok-gosok ya, gosok-gosok 3 kali, dikata dulu. Berani dimesi ambil air lagi untuk mencuci. Ingat naligo siku itu isap utama. Naligo nak kena wae. Iya. 3 kali ya. Kemudian kiri juga 3 kali. Ingat kuku-kukunya kalau ada tehnya di dalam keluarkan juga. Ya. Setelah itu para pemirsa ini, kemudian saat mengusap kepala ini yang membedakan. Ambil air secukupnya kemudian ambil begini jadi netalah ambil apa pun aja dulu nih tak buat apa kata macam ni kita nak bicara tu orang apa sini deh ya ambil air kemudian tumpah yang banyak sisa kan dipakai sapi gue sit diulu terus di sini baru apa ke apa mula poliolo kisah lutut tengah lutut mondri ya, lalu mondri kue. Kemudian tak pada sudah jawab apa kue. Nampak dia penjualan tamu ke Chile. Kemudian Indo 5 sapi punya apa? Ya, rasa ni. Setelah itu mencuci kedua kaki 3 kali, kiri 3 kali juga kanan seperti biasa. Maka bercerita majene insyaallah kesige sawami suami istri atau yang bukan mahram itu sudah tidak membatalkan lagi wudu. Tafani. Paham. Dari timur maniauna otuna dimulai bisai lima. Dan dia otuna bisai berapa. Hanya itu yang membedakan. Intinya tempatnya berniat kemudian saat mengusap kepala dan saat mencuci wajah, tangan dan kaki digosok-gosok sini. Insyaallah ya jadi terpakai dia nama lemak itu sakit ini. Tapi kau bentuki pada bentuk dia ini. Ia mirip segi, wah dia disarankan dari kau sebentar hanya bersentuh yang sudah dihindari di sana. Tapi kau bentuki. Ia ada misalnya menyentuh istrinya tapi disertai dengan syahwat tetap itu manusia kejadian.
Misalnya lo memang habis mau masih di tengah jalan itu mana kemarin saja di mana? Samana apa kita angkas turun mayor di mana benena? Akhirnya manunan sedih. Aku kayak kro, nafsu kro si gesa tetap juga membatalkan debu. Debu yang kita masukkan adalah kita akan menggunakan media-media yang ada di pesawat, misalnya sandaran kursi pesawat. Tapi semuanya anggaplah ini angka mana nih pesawat. Coba semua angka mana nih pesawat ya? Semuanya. Dan di depan kita angka mana daerah. Kita akan mengambil debu 2 kali. Yang kedua kita pakai mata. Usahakan ke kanan dulu baru ke kiri lagi. Ya pertama kanan, kedua ke kiri sedikit. Coba sudah siap? Coba ke depan, tempelkan di kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Berani? Tersepui cedek. Tempelkan ke wajah. Maniaki wakata matayammum mapaharus disempadannya karena Allah Ta'ala. Sampai terus sekali. Sudah? Tempelkan lagi kedua kalinya di kursi bagian kiri sedikit. Sudah? Sepusi. Sudah? Tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Iya. Sapu masuk. Dorong masuk tangan kirinya, menyapu tangan kanan, melewati siku. Iya. Kemudian balik seperti ini. Ya selesai. Ya. Kemudian sampai di telapak tangan, balik sih. Tangan kiri di atas telapak tangan kanan, disapu masuk. Iya. Sampai di dalam dibalik. Iya. Sapu keluar, jadinya seperti ini. Coba sekali lagi sapunya. Iya. Tampilkan kembali, tempelkan depan. Iya. Sudah sepungin. Tempelkan tangan kanan di atas tangan kiri. Iya. Iya. Kemudian aja nasrani mesti rapat terus. Iya. Sapu keluar bagian atas. Kemudian tangan kiri lagi mau disapu bagian bawah. Iya, sapu masuk melewati siku. Kemudian balik ke atas. Bagian atas lagi disapu keluar. Begini. Iya. Selesai lo masuk aja nih ke kaderai. Iya. Jadi untuk tayamum itu sangat mudah sekali. Caranya tadi tempelkan tangan menyentuh kursi, kemudian tiup, tempelkan ke wajah baru berniat wakata matayamum mapaharus berserpajain karena Allah Ta'ala sapu turun. Sudah? Kemudian tempelkan lagi. Iya. Tangan lagi disapu, tiup. Iya, tempelkan. Iya. Iya, sapu keluar. Kemudian tangan kiri lagi mau disapu bagian bawah. Iya, melewati siku. Kemudian bagian atas lagi sampai ujung jari-jari seperti ini. Sudah? Iya. Oh, ini Insyaallah saya mau sampaikan Pak, insyaallah mungkin ada yang sudah ikut, yang sudah ada pengalamannya atau pernah lihat di YouTube. Tapi yang saya mau lihat, kasih lihat di sini, yang mudah, mudah. Coba sisakan ujung sama ujung sisa. Baru masukkan seperti ini. Napai pada di faed. Sesuaikan longgarnya pinggang. Ya. Jadi Bukan longgarnya pinggang, longgarnya perut. Nah, apa kalau pokok cek jalena, offset aja cek. Ya, jadi. Ya. Oke. Baru kita langsung kaitkan ke kanan. Ya. Baru langsung masuk. Nah, jadi ini double di depan. Nah, apa kau nak double yolo bahaya. Nah,
Nah ini double. Nanti boleh pakai ikat pinggang. Mau pakai ikat pinggang yang khusus umroh atau mau ikat pinggang seperti yang saya pakai ini, ikat pinggang biasa juga boleh. Tidak ada ikat pinggang belah hongko jadi top. Yang penting dia gak masalah. Oke, ini yang di atas. Nah, ini yang di atas. Yes, Bapak Ibu tinggal diselipkan, dikasih seimbang, supaya seimbangi. Dan apa itu pertama diselipkan. Ya seleragi ke kanan. Nah, apa ya seleretui ke kiri. Nah, boleh seperti inilah. Nah, kecuali kalau tawaf maka pundak sebelah kanan harus dibuka. Ya, ini khusus tawaf. Nah, dibuka. Boleh ke bawah, boleh ke atas ini. Nah, jadi kok ya suami istri itu tawaf apa ya kita datang. Maju. Nah, tiap pakai. Jadi kata-kata nih. Kalau doi masalah. Apa ya alasannya? Atau kan tasnya? Ini kan. Nah, ini tasnya. Begini. Nah, ini lagi biasa pembimbing masih satu. Apa ya tuh tinolio jangan jatuh jamat makan teman tuh. Saran saya, kalau nenek-nenek bolehlah di samping ustaz. Kalau nenek-nenek supaya negara setinggal itu dan curiga dah. Nenek-nenek pada itu kan cemburu ke nenek-nenek itu. Gitu. Nah setelah berpakaian ihram begini, coba pakai. Nanti ID-cardnya Bapak Ibu tolong dipakai ya. Di sini ada nomor petugas. Inilah yang menjadi kontak kalau ada di antara jamaah tidak tahu jalan pulang. Timur dari siapa? Ustaz, Bapak belum pulang. Oh usah parah kan? Oke, Cina paling dia kamar-kamar lagi nopo sambil mengaktifkan HP. Timur dari siapa? Logi macam ini Masjid Nabawi, logi macam ini Masjid Haram, tidak bisa, posisinya tidak tahu. Maka ada nomor petugas nanti tertulis. Bapak Ibu tidak tahu jalan, kalau ada orang Indonesia dan tidak bawa HP, tolong telepon. Langsung halo assalamualaikum. Ini petugas Darmawan dia, ada jamaah ini atas nama Labedu. Di mana posisinya? Di WC 6. Oke, jangan suruh dia di situ, jangan tinggalkan tempat. Oke, terputus. Petugas ke WC 6. Ternyata Labedu pindah lagi. Jadi pindah lagi. Makanya kenapa dia pindah? Karena sudah 1 jam dia di situ. Kenapa 1 jam? Ini kan jalanan mencari orang tidak semudah yang kita bayangkan. Proses perjalanan. Dan yang sering mengherankan saya, ada jamaah ke Masjid Nabawi jalan kaki. Tapi kalau dia menelpon nggak mau dijemput, kenapa kita naik mobil? Bumpiku cerita nama lalang masjid itu bicara nama motor. Ternyata ketika dia keluar dari masjid, jalan terus, ada mobil singgah langsung mepet. Ilarnya kotor. Nah itu, makanya pakai ikat. Nah inilah pakaian ihram kita untuk laki-laki. Nah ingat, pada saat ihram tidak boleh lagi pakai baju, tidak boleh lagi pakai celana, tidak boleh pakai kaos kaki, tidak boleh pakai sepatu, tidak boleh pakai songkok. Ya, jam tangan boleh, makanya itu enggak lucu sih. Makanya itu begitu. Ya, kacamata boleh, masih boleh. Yang tidak boleh songkok, baju dalam luar, celana dalam. Jadi ya udah biasa, kalau mulai masuk, over lebih tepat kalau masih gimana berjamaah. Makanya boleh bisa mokolo itu. Apalagi dia sering ini kok perlu etama kampungnya. Asal ini kan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Ketika selesai tawaf ini harus ditutup. Jadi dibukanya ini penda sebelah kanan khusus tawaf. Di luar tawaf semuanya harus ditutup. Termasuk larangannya tidak boleh laki-laki dalam keadaan ihram enak bohongi. Nak bohong cekei. Oh nak bohongi. Wah jadi.
Nah, nggak boleh ada yang menempel di situ. Ini pelanggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kembali PT Darmawan Tour and Travel menggelar manasik umroh di Gedung Darmawan Sengkang sebanyak 120 jamaah yang akan berangkat di bulan Desember 2025, dan itu terbagi dalam 3 pemberangkatan. Ada yang berangkat tanggal 11 Desember berjumlah 53 orang, ada yang berangkat tanggal 23 Desember berjumlah 27 orang, dan ada yang berangkat tanggal 25 Desember sebanyak 40 orang. Jumlah jamaah di bulan Desember ini sebanyak 120 jamaah. Tentu manasik hari ini bertujuan memberikan pendalaman ilmu tentang apa-apa yang akan dilakukan nanti di Madinah maupun yang akan nanti dilakukan di Mekah, agar nantinya jamaah bisa memaksimalkan ibadah di 2 tanah suci. Dan tentu juga tetap kita harapkan bahwa jamaah punya persiapan yang matang, persiapan yang mantap di dalam menghadapi berbagai perubahan cuaca yang ada di Madinah maupun di Mekah. Tetap menjaga kesehatan, karena bagaimanapun kita tahu bahwa umroh adalah ibadah fisik. Dan tentu ini semua dalam rangkaian manasik, beberapa materi telah kita sajikan. Itu adalah wujud tanggung jawab kami di PT Darmawan untuk memberi pelayanan sekaligus memaksimalkan pemantapan sebelum keberangkatan menuju ke Tanah Suci. Dan tentu kami dari PT Darmawan terus memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan moto kami, membimbing dengan tulus, melayani dengan hati yang ikhlas.